3. Seorang Dedi dan juga kedua anak kembarnya itu sedang asyik menikmati waktu bersama. Ya, siapa lagi yang dimaksud jika bukan sang Dedi Al dan juga kedua putra kembarnya si kecil Agatha dan juga Damian. Di hari libur ini, nampaknya Al begitu bersemangat mengajari kedua buah hatinya untuk berenang, dan seperti inilah sekarang, pria yang sudah berusia matang itu, dengan penuh kehati-hatian dan ketelatenan mengajari anak-anaknya untuk berenang bersama. Dedi danan dauh dari Mian, Mian takut Dedi, Dedi jangan jauh dari Damian, Damian takut Dedi. Seru bocah kecil itu yang sudah berada di dalam kolam. Tenanglah boy, tidak usah takut, kamu kan pakai baju pelampung, jadi tenang saja, Dedi pastikan kamu tidak akan tenggelam. Sahut sang Dedi Al, agar Damian tak merasa takut. Berada di kolam renang membuat si kecil Agatha dan juga Damian nampak terlihat lucu, bagaimana tidak, dua manusia yang masih berukuran mini itu nampak terlihat mengambang bak dua ekor kura-kura yang siap berkompetisi. Ayo my twins boy, ayo, kalian sudah siap kan? Ikuti Aba Dedi ya. Sekarang Dedi sudah berdiri di sini boy, jadi nanti Agatha dan Damian harus berusaha berenang untuk sampai ke Dedi, bagaimana, apa kalian paham? Ujarnya pada si baby twins. Paham Dedi, sahut Agatha dan Damian kompak. Ingat ya, saat Dedi menyuruh kalian berenang, kalian harus menggerakkan kaki dan juga tangan kalian, paham? Lanjut Al lagi. Paham Dedi. Sahut keduanya lagi dengan kompak. Berenang akan dimulai, 1 2 3 mulai. Seru Al. Dan benar saja, Agatha dan juga Damian pun mencoba berenang sesuai dengan interupsi dari sang Dedi. Ayo anak Dedi, berenang yang semangat, cepat gapai Dedi. Seru Al lagi. Agatha dengan Damian pun semakin bersemangat bergerak, mereka berdua benar-benar sangat lucu dilihatnya. Al yang awalnya begitu serius melihat antusias anak-anaknya, mendadak keseriusan itu menjadi hilang, hingga hahaha, aduh boy kalian lucu sekali hahaha. Seru Al dengan tawanya yang sudah terpingkal-pingkal. Tanpa mempedulikan tawa sang Dedi, dua bocah kembar itu pun tetap melanjutkan aksi berenangnya, dan setelah sekitar 5 menit mereka menggerak-gerakkan kedua tubuh mungilnya, akhirnya sampai juga mereka berdua pada sang Dedi. Hihihihi, kalian sampai juga rupanya. Al pun meraih tangan mungil kedua putranya. Dedi, sudah ya Dedi, Mian dak tuaat, Mian mau berhenti berenang Dedi, sudah ya Dedi, Damian tidak kuat, Damian mau berhenti berenangnya. Pintanya pada sang Dedi. Iya Dedi, anta dudadak tuaat belenan, anta mau istirahat iya Dedi, Agatha juga tidak kuat berenang, Agatha mau istirahat. Pintanya juga pada sang Dedi. Al yang melihat permohonan kedua putranya pun merasa kasihan, mungkinkah dirinya terlalu memaksakan kehendak, apalagi ini pertama kalinya kedua putranya berenang tanpa Al memegang tangan mungil mereka. Baiklah anak Dedi, kalian lelah ya, maafkan Dedi ya, ayo sebaiknya kita naik saja, kita sudahi kegiatan berenangnya. Sahut Al, dan ia pun menggiring tubuh mungil kedua putranya untuk sampai di tepi kolam. Baru saja mereka keluar dari kolam, nampak seorang wanita dengan perut buncitnya datang menghampiri dengan membawa sebuah nampan yang berisi makanan dan juga minuman. Loh mas, sudah berenangnya? Tanya Adinda heran, pasalnya tidak seperti biasanya suaminya itu begitu cepat berhenti berenang. Sudah sayang, anak mau berhenti katanya. Sahutnya. Oh begitu. Sahutnya. Seperti biasa Adinda pun meletakkan makanan dan minuman yang dibawanya itu di atas meja dengan duduk lesehan. Ayo mas, anak momi, kalian minum dan makan dulu. Serunya. Dan seperti biasa, seorang Dedi dengan kedua anak kembarnya itu pun menurut. Keluarga kecil itu pun menikmati makanan dan juga minumannya hingga tandas, dan setelah itu barulah mereka masuk ke rumahnya. Wanita cantik itu nampak lihat adanya berbagai macam kue di etalase.
Diandra sedang memperhatikan berbagai macam kue dengan rasa yang berbeda-beda, namun dari sekian banyak kue yang ia lihat, hanya satu rasa kue lah yang akan ia beli, yaitu kue rasa stroberi dengan banyak topping buah stroberi di atasnya. Mbak, saya mau strawberry cake yang ini ya. Tunjuk Diandra pada salah satu cake. Oh, baiklah Nona, akan segera kami siapkan kuenya. Sahut pelayan wanita itu dengan ramah. Pelayanan wanita itu pun mulai membungkus dengan begitu rapi kue milik Diandra. Sedangkan Diandra, dalam hatinya saat ini terasa begitu berbunga-bunga, bagaimana tidak, setelah sekian lama akhirnya hari ia akan berkunjung juga ke rumah sang kekasih yang sudah begitu lama tak ia jumpai. Ya, hari ini Diandra akan menemui Al, dan tak lupa pastinya ia akan membawa buah tangan untuk kekasihnya itu, apalagi yang ia bawa jika bukan kue strawberry kue kesukaan Al. Al, aku sudah tidak sabar bertemu denganmu, tapi aku juga sangat gugup, tapi tidak apa-apa, dengan kue strawberry ini pasti kamu akan luluh padaku lagi. Gumamnya tersenyum. Ini nona kuenya, total harganya 550.000. Sahut pelayan wanita itu. Oh, baiklah ini mbak uangnya, kembaliannya untuk mbak saja ya. Sahut Diandra. Aduh, terima kasih nona, semoga kebahagiaan selalu menyertai, dan semoga apa yang menjadi harapan nona bisa diijabah oleh Tuhan. Seru pelayan wanita itu dengan tulus. Amin, terima kasih ya mbak atas doanya, kalau begitu saya permisi dulu ya. Sahut Diandra lagi sebelum akhirnya wanita berparas cantik itu berlalu meninggalkan area toko kue. Di dalam mobil, Diandra dengan begitu fokus mengarahkan pandangannya ke arah jalanan di depan, senyuman kecil nampaknya tak henti keluar dari kedua sudut bibirnya, bahkan jemari lentiknya itu pun tak urung untuk menyentuh box kue stroberinya. Sebentar lagi Al, iya sebentar lagi. Gumamnya tersenyum. Keinginannya untuk datang ke rumah Al, memang sengaja ia lakukan tanpa memberitahu terlebih dahulu pada Al, ya, karena Diandra sengaja ingin memberikan kejutan pada kekasih lamanya itu. Dan dirinya pun juga sangat berharap semoga kekasihnya itu mau memaafkan kesalahannya yang sudah begitu tega pergi meninggalkannya tanpa adanya kabar apapun. Kegiatan berenang pun telah usai, kini sang Dedi dengan kedua anak kembarnya itu nampak terlihat sangat tampan dengan style baju yang dikenakan oleh mereka. Ya, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja si kecil Agatha dan juga Damian ingin memakai baju yang sama seperti Dedi mereka. Al terlihat nampak begitu cool, kaos oblong warna silver dengan celana jeans selutut berwarna hitam yang dikenakannya benar membuat pria blasteran itu terlihat sangat tampan dan juga seksi, tubuh tegap dan berototnya itu benar-benar telah menambah aura kegagahannya. Dedi, di mana, Mian tampan tan, pakai baju ini? Dedi, bagaimana, Damian tampan kan, pakai baju ini? Tanya bocah kecil itu dengan memamerkan baju yang sama dengan dedinya. Oh tentu boy, kamu sangat tampan, kalian sangat tampan, sama seperti Dedi. Sahut Al dengan mengelus pucuk kepala kedua putranya. Mih momi, anta mau lihat kartun Upin Ipin mih momi, Agatha mau lihat kartun Upin Ipin mih. Pinta si kecil Agatha tiba dengan meninggalkan sang Dedi dan juga saudara kembarnya. Adinda yang duduk santai dengan menyandarkan tubuhnya di ranjang kasur itu pun meraih remote TV agar putranya itu bisa menonton film kartun kesukaannya. Mas, Damian, ayo duduk di sini, kita nonton kartun bersama. Ajak Adinda. Baiklah sayang. Sahut Al dan ia pun menuntun tubuh mungil Damian untuk naik ke atas kasurnya. Kini, keluarga kecil itu pun sedang menikmati kebersamaan mereka di waktu pagi yang sudah menjelang siang ini. Setelah hampir 20 menit berkendara, akhirnya Diandra pun sampai juga di pintu gerbang mewah kediaman Al yang memang selalu terbuka lebar itu. Diandra melajukan mobil mewahnya dengan pelan hingga sampai di pelataran rumah mewah Al. Tak ingin membuang waktu, akhirnya wanita cantik itu pun keluar dari dalam mobil dengan box kue yang sudah ada di tangannya.
Ivan sang penjaga kepercayaan Al pun yang melihat wanita itu pun merasa sedikit heran, siapakah wanita itu, dan apa yang dibawanya. Demi menghilangkan rasa perasaannya, Ivan pun mencoba mendekatinya. Permisi Nona. Sapa Ivan. Diandra pun langsung menoleh ke arah sumber suara, hingga. Ivan. Sahutnya. Dek, Ivan begitu tersentak kaget, bahkan ia sampai membelalakkan kedua bola matanya. Ivan begitu tak percaya dengan sosok wanita yang ada di depannya saat ini, bagaimana tidak, setelah sekian lama tak pernah muncul, kini malah berdiri tegak tepat di depannya. Hei Ivan, biasa sajalah lihatnya, kenapa sampai melotot seperti itu, memangnya aku ini hantu apa? Tanya Diandra dengan tersenyum jahil. Nona Diandra, ini benar Nona Diandra. Tanya Ivan yang masih tak berkedip. Ya iyalah Van, ini aku, masak ia hantu. Sahut Diandra lagi. Tetapi Nona, bagaimana bisa Nona ada di sini, bukannya Nona ada di Kanada? Sahut Ivan, setelah akhirnya ia kembali tersadar dari keterkejutannya. Iya, aku memang ada di Kanada, tapi aku sudah kembali Van. Sudah jangan bertanya lagi ya, aku ingin menemui Al sekarang. Sahut Diandra, tentu, karena memang inilah alasannya kenapa ia datang kemari. Tuan ada di dalam Nona, sebentar ya, saya akan memberitahu Tuan terlebih dahulu. Sahut Ivan, dan ia pun hendak ingin memasuki rumah tuannya. Tunggu dulu Van, kamu tidak perlu memberitahu Al, aku mau langsung masuk saja. Tenang jangan khawatir, Al tidak akan memarahimu tenang saja, lagi pula perusahaanku sedang bekerja sama dengan perusahaan Al saat ini. Tahan Diandra dengan memberikan penjelasannya. Tak ingin menghalangi keinginan sang Nona, Ivan pun membiarkan saja apa yang diinginkan oleh Nona Diandranya, toh Tuan Alnya pasti sudah tahu jika Nona Diandranya sudah kembali dari Kanada, itulah yang ada dalam pikiran Ivan. Baiklah Nona, terserah Nona Diandra saja. Sahut Ivan pada akhirnya. Dan benar, Diandra pun akhirnya melangkah memasuki rumah mewah pribadi Al, sebuah rumah yang sudah 5 tahun ini sudah tidak ia datangi. Ingin memberikan kejutan pada Al, membuat Diandra sepelan mungkin melangkah agar tak terdengar oleh para penghuni rumah, hingga kini langkahnya pun telah sampai di ruang tamu mewah itu. Dengan begitu anggunnya Diandra duduk, memang tak ada orang yang menemaninya selain hanya sebuah box kue yang sudah ia bawa. Kedua sorot mata indahnya pun seolah tak henti memandang ke hampir setiap sudut ruangan yang ada di sana. Diandra tersenyum kecil saat melihatnya, ternyata setelah sekian lama dirinya tak pernah datang ke rumah ini, sudah banyak perubahan di dalamnya, mulai dari cat dinding sampai dengan susunan dan penempatan barang mewah yang ada di ruangan ini. Ternyata sudah banyak yang berubah dari rumahmu ini Al. Gumam Diandra tersenyum. Diandra masih terus menunggu agar Al keluar dari ruangan kamarnya. Namun nampaknya setelah hampir 10 menit dirinya menunggu ternyata sosok yang ditunggunya pun tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Al belum keluar juga, apa aku ke atas saja kali ya? Iya sebaiknya aku ke kamar Al. Gumam Diandra lagi. Wanita berparas cantik itu pun mulai beranjak dari posisinya, sedangkan kue yang ia bawa tadi tidak dibawa ke atas, toh nanti Al akan turun juga, pikir Diandra. Dengan sepelan mungkin Diandra melanjutkan langkahnya lagi, bukan tanpa sebab ia melakukannya. Diandra tak ingin jika asisten maupun pekerja Al yang lain sampai mendengar langkahnya, bukan kejutan namanya jika orang lain sampai mengetahuinya. Sedangkan di dalam kamarnya, Al dan juga keluarga kecilnya nampak santai dengan tetap menyaksikan kartun Upin dan Ipin kesukaan kedua putranya, meski dirinya tak suka dengan film anak semacam ini, namun Al tetap membiarkan kedua putranya menonton, karena si kecil Agatha dan juga Damian memang masih selayaknya menonton film yang semacam ini dan bukan film untuk orang dewasa. Saat sedang asyik menonton tiba saja Al seperti teringat akan sesuatu, Al teringat dengan laporan keuangan hotelnya yang tadi sempat ingin ia koreksi. Sayang aku lupa.
Ucap Al tiba-tiba. Lupa. Lupa apa Mas? Tanya Adinda. Mas lupa sama itu, berkas penting tentang laporan keuangan hotel perusahaan, sepertinya tertinggal di ruang kerja, sebentar ya, aku mau mengambilnya dulu di ruangan kerja sayang. Seru Al, dan ia pun mulai turun dari ranjang kasurnya. Dedi danan lama ya, ambil na, talo lama mian nutul nanti, Dedi jangan lama ya mengambilnya, kalau lama damian nyusul nanti. Sahut bocah itu tiba-tiba. Iya boy tenang saja, Dedi tidak akan lama kok, tidak akan sampai 5 menit. Sahut Al. Tak ingin buang waktunya, Al pun mulai melangkah untuk menuju ruangan kerjanya. Dan sejurus dengan langkah Al, tepat di luar ruangan kamarnya Diandra sudah berhasil melewati anak tangga, hingga kini dirinya sudah berada tepat di lantai atas. Wanita berparas cantik itu terus melanjutkan langkahnya menuju kamar Al, hingga sekitar dengan jarak 3 meter dirinya yang masih akan sampai di kamar Al, tiba-tiba saja terdengar. Ceklek, terdengar adanya suara pintu yang dibuka, sontak saja hal itu membuat langkah Diandra langsung terhenti, dan membuat Diandra pun menoleh ke arah di mana pintu itu dibuka, hingga dek. Dan nampaklah seorang pria dengan badan tinggi dan tegapnya itu keluar dari kamarnya. Ya, dialah Al, sang pria tampan dengan segala kewibawaannya. Al kembali menutup pintu kamarnya itu sebelum akhirnya ia pun berbalik badan menuju ruangan kerjanya. Al melangkah mulai menjauhi area kamarnya. Pria bertubuh kekar itu melangkah dengan menatap lantai rumahnya. Al masih tak menyadari jika dari posisi di mana dirinya melangkah saat ini telah berdiri seorang wanita yang saat ini sedang menatapnya, dan tidak lama dari itu, Al pun melangkah dengan mendongakkan pandangannya secara perlahan. Dengan terus melangkah, dapat Al lihat adanya sepasang kaki jenjang seorang wanita yang tengah berdiri dengan diam. Al terus menatapnya untuk melihat secara utuh sampai ke atas, siapakah wanita yang berdiri itu, hingga pandangan Al. Dek. Sontak Al langsung menghentikan langkahnya, tubuh Al begitu tersentak. Dan kini tatapan dua insan anak manusia itu telah saling bertemu. Al melebarkan kedua bola matanya, bahkan dadanya pun terasa begitu bergemuruh, seketika itu deru nafasnya seolah terhenti, Al begitu sangat terkejut dengan sosok yang kini tengah berdiri tepat di hadapannya. Begitupun dengan Diandra, ia yang sudah lebih awal melihat Al, tak mampu berbuat apa-apa. Tubuhnya hanya diam membeku, bahkan lidahnya pun terasa begitu keluh. Setelah sekian lama, akhirnya, dirinya dapat melihat wajah kekasihnya itu, wajah seorang kekasih yang telah ia tinggalkan di saat rasa cinta itu masih terasa begitu menyelimuti hati keduanya. Al dan Diandra masih tetap saling memandang. Al masih terdiam, entah apa yang ada di dalam pikirannya, sedangkan Diandra, kini tatapan wanita berparas cantik itu sudah nampak terlihat sendu, rindu, itulah yang begitu berkemelut di dalam lubuk hatinya saat ini, hingga Al. Seru Diandra sang wanita berparas cantik itu dengan suaranya yang nampak terdengar begitu bergetar. Al tak menyahut, ia masih tetap pada keterpakuannya. Al. Seru Diandra lagi, hingga akhirnya. Grab, Diandra pun langsung memeluk tubuh kekar Al. Diandra memeluknya dengan begitu erat, seolah ia tak ingin kehilangan kekasihnya itu. Al, aku merindukanmu Al, aku sangat merindukanmu. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi Al. Serunya dengan terus memeluk Al. Al masih diam, ia juga tak membalas, entah itu menyahuti Diandra ataupun membalas pelukannya. Sedangkan di dalam kamarnya, ibu muda yang tengah hamil itu merasa agak heran, bukankah suaminya tadi mengatakan hanya ingin keluar sebentar, lalu mengapa sudah hampir 6 menit juga tak kunjung kembali. Momi, kenapa Dedi dak datan duda ya, tatana hana cebental tapi kenapa dak datan duda. Momi, kenapa Dedi tidak datang juga ya, katanya hanya sebentar tapi kenapa tidak datang juga. Tanya sang bocah kecil Damian. Iya nak, Dedi kok belum kembali juga ya, sebentar ya,
Momi mau nyusul Dedi dulu, siapa tahu Dedi lagi mencari berkas pentingnya. Sahut sang Momi Adinda. Adinda pun mulai turun dari ranjang kasur, namun baru saja ia turun, pandangannya malah tertuju pada sebuah map yang ada di atas meja di dekat kasurnya. Itu map apa? Gumamnya. Adinda pun meraih map itu dan membaca apa isinya, dan ternyata isi dari map itu adalah laporan keuangan dari hasil keuntungan hotel perusahaan milik suaminya. Ini kan berkas penting yang Mas Al ingin baca, ya Allah, ternyata tertinggal di sini, pasti Mas Al tidak ingat kalau sudah membawa berkas pentingnya ini ke sini tadi, kasihan sekali kamu Mas. Gumam Adinda. Adinda pun ingin menemui suaminya, dalam benaknya Adinda berpikir pantas saja jika suaminya juga tak kunjung kembali ke kamarnya ternyata ini penyebabnya, sibuk mencari hasil laporan. Wanita dengan perut buncitnya itu pun mulai meraih gagang pintu kamarnya, hingga ceklek, Adinda pun keluar dari kamarnya. Al, maafkan aku ya, maafkan aku yang sudah meninggalkanmu, kamu tahu kan kalau aku sebenarnya sama sekali tidak ada niatan untuk meninggalkanmu. Seru Diandra lagi dengan tanpa melepas pelukannya dari Al. Sahut Al pada akhirnya. Akhirnya setelah sekian lama diam, Al pun membuka suaranya. Al berusaha menguraikan pelukan Diandra dari tubuhnya, hingga keduanya kini sama sudah berdiri tegak, mereka saling menatap. Ada apa Al, apa kamu marah padaku? Tanya Diandra dengan tatapannya yang terlihat sedikit sendu. Kapan kamu datang? Sahut Al, entah mengapa Al bertanya seperti itu, bukankah yang diinginkan Diandra adalah jawaban. Sudah 2 hari yang lalu aku sampai di rumah Al, kenapa kamu bertanya seperti itu, pasti karena kamu sangat merindukanku kan? Sahut Diandra senyumannya. Al, aku tahu aku salah karena sudah meninggalkanmu Al, tapi kan kamu tahu, aku pergi hanya sementara, aku pergi karena aku tidak bisa menolak keinginan Papa untuk mengurus perusahaannya di Kanada, tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu, dan sekarang aku sudah kembali Al, aku ingin kita mengawali masa indah kita seperti dulu lagi, Al percayalah, meski sudah hampir 5 tahun lamanya aku ada di Kanada, tidak ada seorang laki-laki pun yang aku biarkan masuk ke hati ini Al, karena apa? Karena hati ini hanya untukmu Al. Ungkap Diandra dengan segala kejujurannya. Dan aku yakin, pasti kamu juga menjaga hatimu untukku juga. Imbuhnya. Mendengar penuturan Diandra, seketika itu membuat hati Al merasa bersalah. Bagaimana cara Al mengatakan semuanya jika apa yang diucapkan oleh Diandra ternyata sudah tidak lagi sama? Memang benar jika dirinya pernah sangat mencintainya, namun itu dulu, sebelum kejadian di mana malam kelam itu terjadi, sebuah malam yang telah melahirkan sebuah kesalahan besar sehingga membuat Al dan juga kehidupannya berubah total. Al, kenapa dari tadi kamu diam? Apa kamu tidak merindukanku? Seru Diandra lagi. Dari mana kamu tahu, kalau aku masih menjaga hatiku untukmu? Dan bagaimana jika perasaan itu sudah tidak lagi ada? Bukannya menjawab Al malah balik bertanya. Bukan tanpa sebab Al menanyakan hal seperti itu, Al hanya tidak ingin menyakiti hati Diandra dengan langsung berbicara pada kenyataannya karena itu pasti akan sangat menyakiti hati Diandra, memberitahunya secara halus mungkin itu adalah jalan terbaik. Kamu bertanya dari mana aku tahu? Tentu dari semuanya Al, dari masa indah yang sudah kita lalui bersama, harapan kita, dan juga ratusan pesan yang sudah kamu kirim untukku di saat aku ada di Kanada, itulah sebabnya kenapa aku yakin, jika kamu pasti akan menjaga hatimu untukku, kamu mengatakan akan tetap menungguku sampai aku datang kembali ke Indonesia, itu kan yang kamu katakan dari sekian banyak pesan. Sahut Diandra. Ya, Diandra mengatakannya dengan jujur karena itulah faktanya. Al, aku merindukanmu sayang. Seru Diandra lagi sebelum akhirnya ia pun kembali memeluk tubuh Al. Al tak bisa berbuat apa-apa,
sepertinya menggunakan cara halus agar Diandra bisa memahaminya secara perlahan terasa cukup sulit untuk dilakukan, dan jalan satu-satunya adalah Al memang harus mengatakan semuanya. Tanpa mereka sadari, seorang wanita dengan perut besarnya itu telah menyaksikan semuanya. Ya, Adinda menyaksikan semuanya. Adinda melihat dan mendengar bagaimana suaminya memperlakukan kekasih masa lalunya. Hati Adinda begitu sangat terluka, bahkan air matanya pun telah membasahi kedua pipinya, entah semenjak kapan air mata itu mengalir. Remuk, itulah gambaran dari hati Adinda saat ini. Hatinya begitu remuk tak berbentuk di saat ia sedang mendapati suaminya bersama wanita lain, bahkan suaminya itu menerima pelukan dari wanita itu tanpa adanya penolakan sama sekali. Sungguh hati Adinda benar-benar sakit dibuatnya. Tak ingin merasa sakit yang lebih parah lagi, Adinda pun memutuskan untuk berbalik dan kembali ke dalam kamarnya. Namun baru saja Adinda berbalik tiba-tiba saja. Momi, kenapa lama Ceutali? Tatana mau bertemu Dedi. Momi kenapa lama sekali? Katanya mau bertemu Dedi. Tanya si kecil Damian. Momi nanit. Momi nangis. Tanya Aganta. Sontak Al pun langsung tersentak ketika mendengar suara itu. Sayang! Seru Al tiba-tiba, dan ia pun langsung melepas pelukan Diandra. Al bergegas menghampiri istri dan juga anak-anaknya yang saat ini sedang berdiri di depan pintu kamarnya. Momi nanit. Momi kenapa nanit? Momi nangis. Momi kenapa nangis? Tanya Aganta lagi yang merasa khawatir melihat sang Momi yang berlinang air mata. Tidak sayang, Momi tidak menangis nak, Momi hanya kelilipan tadi. Sahut Adinda dengan berusaha mengusap air matanya. Sayang! Seru Al setelah dirinya sampai di dekat istrinya. Sayang! Seru Al lagi dan ia pun langsung memeluk tubuh istrinya. Sayang, yang kamu lihat tadi aku bisa menjelaskan semuanya Kap. Serunya lagi dengan mencium pucuk kepala sang istri. Al memeluk tubuh istrinya itu dengan begitu erat, sungguh tak pernah terpikirkan oleh Al, jika istrinya Adinda akan mengetahui siapa Diandra dalam keadaan seperti ini, sungguh Al sangat mengkhawatirkannya.